Kamera 1 siap. Kamera 2 siap. Kamera 3 siap. Oke, let's go. Halo, kembali lagi di Dumai Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rizky Wahyu. Kali ini saya yang akan membawakan podcast BC Dumai. Hari ini kita akan bahas tentang penerimaan negara. Tentunya saya tidak sendiri. Sekarang saya bersama dengan komandan andalan saya, Bapak Buana. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Penciuman masih aman ya, Pak ya? Masih normal. Alhamdulillah. Berarti masih bisa cium anak istri di rumah. Masih. Alhamdulillah. Ya, saat ini kita memang harus banyak hati-hati, Pak. Karena COVID-19 banyak varian barunya, terutama varian Delta itu sangat berbahaya saat ini. Oke. Sebelum kita bahas tentang penerimaan negara, kita yel-yel dulu, Pak. Boleh. Biar semangat sama Biar semangat, Pak. Iya. Di belakang ada benar bugar. Saat saya bilang BC Dumai, benar pintar bugar. Oke. BC Dumai, benar pintar bugar. Oke, kita masuk saja. Sebelumnya saya kenalkan dulu Pak Buana. Bapak Buana berkarir itu mulai dari pelaksana di Dir Audit ya Pak ya? Iya, betul. Kemudian sempat di kantor Bandung, Iya. Tanjung Priuk. Terus kemudian di mana lagi Pak? Tembilahan. Di Tembilahan dan terakhir di Dumai. menjadi kepala seksi kepabeanan dan cukai 3 Ya. di kantor Bea Cukai Dumai. Siap. Pak Buana. Sebelum kita membahas tentang penerimaan negara, saya mau menyampaikan beberapa pertanyaan nih dari warga. Bea Cukai ngapain sih Pak di Dumai? Oke. Mungkin banyak yang bertanya juga ya, kenapa Bea Cukai sampai ada di Dumai. Jadi mungkin karena di Dumai ini kan banyak perkebunan kelapa sawit. Terus kemudian hasil dari perkebunan tersebut sebagian besar diekspor luar negeri. Nah, untuk kita membantu pengawasan dan pelayanan proses impor dan ekspor terhadap kelapa sawit ataupun bahan penolong untuk proses pembuatan CPO dan turunannya, maka kita perlu ada di sini. Berarti Bea Cukai Dumai itu hadir untuk memfasilitasi minyak kelapa sawit yang ada di Riau ini Pak ya? Iya, betul. Siap. Oke Pak Buana. Ini kan kita udah jalan 1 semester nih Pak. Iya. Apa sih yang udah dilakuin BC Dumai saat ini? Di bidang pengawasan misalnya. Untuk pengawasan selama tahun 2021 kita ada 3 tanggapan besar ya terkait dengan pengawasan ini. Yang pertama, tanggal 18 Januari tahun 2021 ada sebanyak 552 karung sarung tangan bekas dengan perkiraan nilai 1,1 miliar rupiah dengan potensi kerugian 321.750.000. Terus kemudian ada 6.540 box obat-obatan merek BioNerve dengan perkiraan nilai 981 miliar dengan potensi kerugian 1.524.750.000. Terus kemudian yang kedua, tanggal 25 Februari tahun 2021 petugas kita juga berhasil mengamankan 882 botol MMEA berbagai merek dengan total kerugian mencapai Rp748.316.000. Dan yang terakhir, tanggal 13 Maret 2021,
petugas kita di lapangan juga berhasil mengamankan 185.584 batang rokok ilegal. Di antaranya ada salah peruntukan, terus kemudian tidak dilekati pita cukai, kemudian ada pita cukai palsu dengan total kerugian sekitar Rp124.579.013. Wih, keren. Ya. Berarti selama 1 semester ini Bea Cukai itu banyak menggagalkan penyelundupan dari luar negeri. Iya, betul. Keren. Bangga gue jadi Bea Cukai, Pak. Oke, Pak, tadi Bapak bilang itu di Riau itu kan banyak pengusaha kelapa sawit, Pak. Iya. Di Kota Dumai sendiri, Pak, saya dengar-dengar itu menjadi kota pengekspor terbesar, pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di Indonesia, betulnya itu? Iya, betul. Berarti banyak perusahaan lah Pak di situ ya Pak? Banyak. Jadi di Dumai ada perkebunan kelapa sawit, terus kemudian ada eksportir yang khusus mengekspor CPO atau crude palm oil, terus kemudian di Dumai juga terdapat 14 perusahaan kawasan berikat dan 4 PLB atau pusat logistik berikat yang mereka ini kebanyakan mengekspor produknya ke luar negeri. Ya, gitu. Apa manfaat dari PLB itu sendiri, Pak? Manfaat PLB dari yang bisa didapatkan dari masyarakat khususnya perusahaan yang ada di Dumai. Di dalam PLB tersebut mereka mendapatkan fasilitas untuk mendapatkan penangguhan bea masuk dan pajak lainnya selama 3 tahun. Oh, berarti Bea Cukai itu ada di Kota Dumai untuk memfasilitasi pengusaha-pengusaha kelapa sawit dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat sekitar ya. Iya, betul. Nah, ini ada lagi nih Pak, pertanyaan lagi Pak. Udah berapa sih Pak penerimaan negara selama 1 semester di Kota Dumai ini? Iya, kita mungkin selama 5 bulan ya, dari bulan Januari sampai Mei tahun 2021, itu dari target 100, untuk target total itu ada 136.322.968.000 yang terbagi menjadi target bea masuk 22.250.259.000 rupiah. Kemudian untuk target bea keluar itu 114.092.709.000 rupiah. Untuk realisasi penerimaan per Mei untuk bea keluar kita sudah mendapatkan 3 triliun 800 miliar lebih. Wow, berapa persen itu ya Pak? Nah, jadi kalau di persentase mungkin sekitar 3.332%. Nah, 3.000, keren. Terus kemudian untuk bea masuknya sampai akhir Mei kita sudah mendapatkan 19.619.000.000 lebih atau sekitar 88% dari target yang dibeban ke kantor kita. Padahal ini kan baru bulan Mei, masih banyak sebenarnya waktu. Masih ada sekitar 7 bulan lagi untuk. Berarti bisa sampai 50.000%. Insya Allah. Siap. Oke Pak. Tadi kita 3.000%. Apa sih Pak yang menjadi faktor bisa fantastis seperti itu Pak penerimaannya? Iya, mungkin kalau kita lihat dari harga CPO di tingkat internasional dari bulan Januari sampai bulan Mei memang terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Kalau kita lihat data mungkin dari bulan Januari harga CPO per metrik tonnya itu sebesar 951,86 dolar dengan tarif BK sebesar bea keluar sebesar 74 dolar per metrik tonnya. Sedangkan sampai dengan bulan Mei meningkat terus sampai untuk bulan Mei harga CPO per
per metrik tonnya itu sebesar 1.110,68 dolar dengan tarif biaya keluar sebesar 144 US dollar per metrik tonnya. Berarti memang capaian itu didukung dengan mahalnya harga CPO internasional seperti Iya, ini, Pak. Ini Pak, biarpun harga CPO internasional itu mahal, tapi ada nggak sih yang dilakukan BC Dumai untuk membangun pegawai-pegawainya gitu, biar bisa mencapai itu semua? Karena kan saya rasa kalau biarpun harga CPO itu mahal, tapi kalau pegawai BC Dumainya sendiri juga tidak berkompeten, itu kan bisa aja tidak tercapai. Apa yang dilakukan BC Dumai saat ini? Iya. Untuk mencapai hasil tersebut memang tidak mudah. Jadi diperlukan sinergi dari semua pegawai untuk mencapai hasil tersebut. Khususnya untuk yang di Dumai terhadap 14 kawasan berikat dan 4 pusat logistik berikat, kita menempatkan pegawai-pegawai yang memang berkompeten dalam hal pemeriksaan terhadap produksi dan turunannya. Terus kemudian kita menempatkan ada pegawai pelaksana hanggar, kemudian untuk membantu pekerjaan pemeriksa ahli pertama kita yang ditempatkan di sana. Siap. Iya. Jadi nih, untuk kawan awak, ternyata BC Dumai itu menempatkan pegawai-pegawainya di hanggar-hanggar ya Pak, di perusahaan-perusahaan untuk melayani selama 7 kali 24 jam. Benar nggak? Betul. Pantas saja Pak, kalau kayak gitu 3.000% bisa tercapai. Kayaknya itu ya 10.000% lah. Saya insya Allah sampai akhir tahun bisa tercapai. Karena memang saat ini negara memang banyak membutuhkan pendapatan negara Pak. Berhubung COVID, biarpun COVID, keren sih Bea Cukai Dumai bisa tetap mencapai target yang fantastis seperti itu. Tadi kan ada ini Pak, ada 14 PLB. Itu KB kawasan berikat 14 kawasan berikat dan 4 PLB. Berapa? 18 ya? 18. Oke Pak, itu tadi kan ada banyak KB Pak ya di Kota Dumai. Itu tersebar di mana aja sih Pak? Kalau untuk lokasi kawasan berikat yang ada kawasan berikat dan pusat logistik berikat itu tersebar mulai dari Kota Dumai, terus kemudian ada di Bagan Besar, terus ada di Lubuk Gaung, terus kemudian ada sebagian di KID Pelintung. Berarti nggak di Kota Dumainya saja ya Pak ya? Enggak, jadi tersebar di beberapa lokasi. Berarti memang sebenarnya tugas itu berat ya Pak bagi BC Dumai. Wilayahnya luas dan tentunya fisik dari pegawainya itu sendiri harus bugar-bugar ya. Iya. Gimana Pak cara BC Dumai itu untuk membuat pegawainya itu menjadi bugar? Untuk menjaga kebugaran fisiknya, kita ada program namanya BINSIK ya, pembinaan fisik. Itu tiap hari Selasa pagi. Biasanya diikutin dengan pegawai yang ada di Kota Dumai. Khususnya ada banyak kegiatan yang biasanya kita lakukan, bisa lari, terus kemudian kegiatan fisik lain seperti sit up, push up, terus kemudian lomba lari sprint jarak dekat gitu di depan. Terus kemudian kita juga untuk tiap hari Jumat pagi itu ada kegiatan olahraga juga, tapi sifatnya bebas. Menurut hobi masing-masing. Iya, jadi ada yang main sepak bola, ada yang main sepeda, terus ada yang main basket juga di kantor kita. Pak Buana sendiri hobinya apa nih Pak? Saya kebetulan
mulai belajar lari ya. Gitu ada di kantor Dumai. Tapi nggak lari dari kenyataan ya, Pak? Ya. Oke, siap. Sebenarnya kita masih pengen lanjut lagi sih Pak, bahas tentang penerimaan negara. Tapi kita beri nanti kesempatan di episode selanjutnya untuk bahas lebih detail tentang bagaimana penerimaan negara di ekspor CPO itu sendiri. Oke Pak, terima kasih sudah mau menemani kita pada hari ini. Oke, sama-sama Pak Rizky. Kawan awak, terus saksikan podcast BC Dumai yang mana tentunya akan memberi edukasi dan informasi seputar CPO. Kemudian jangan lupa dukung terus kantor BC Dumai menjadi kantor dengan predikat wilayah zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah birokrasi bersih melayani dengan cara no gratifikasi, no tipping. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.